anak katanya cinta banget sama emak, begitu babang letak di lubang landak di dalam kuburan, atuh anak orang ada yang mau nemenin di dalam. Gak ada. Hadirin jamaah sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan. Banda dibawa pulang, beres nguburin, mobil bawa pulang, motor dibawa pulang, sepeda dibawa pulang, saking dibawa pulangnya ampe pengki dobol dibawa. Orang boleh ada yang ngisa. Waya bekawai hidun yang tetap setia cuman satu, amal ibadah kita. Makanya di FB dibudayakan. Kenapa? Khususnya ketua umum kita mengajarkan terus hidupkan gardu dengan kegiatan-kegiatan sosial. Kenapa? Ngajarin kita perbanyak amal ibadah, perbanyak amal ibadah kita dengan melakukan bakti sosial. Kenapa? Yang kebawa bukan jabatan kita, yang kebawa bukan kondisian kita, tapi apa? Amal ibadah yang kita dapatkan dalam selama kita dalam barisan kerempugan, saudara-saudara. Hadirin jamaah sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, amal ibadah kita yang bakal kita bawa. Makanya ketua umum kita imam besar ngajarin kita malam Jumat pada ngaji di gardu baca salawat naria, bukan buat FBR, bukan buat ketum, buat siapa, bebalik bakal kita dewek. Hadirin jamaah sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Syekh Abu Lais Asy-Syamarqandi dalam kitab Tanbihul Ghafilin pernah mengajarkan kepada kita ada dua nasihat yang sangat berharga manfaat dalam kehidupan manusia. Apa nasihat itu? Dalam kitab Tanbihul Ghafilin dijelaskan nasihat itu yang pertama Al-Quran, yang kedua kuburan. Al-Quran nasihat pedoman buat kita. Jelas Al-Quran yang nuntut kita mau hidup benar, lempang dunia akhirat bahagia. Al-Quran kuncinya. Cuman kadang-kadang pengen senang doang, ngajinya orang mau. Ngaku doang Islam, Al-Quran geletak di bupet rumah sampai debunya 2 cm. Oh, hadirin yang sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah. Padahal jelas kata Rasul, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah li ashabihi. Orang yang baca Al-Quran, karena di akhirat Al-Quran akan datang menghampiri, memberikan pertolongan kepada orang yang gemar baca Al-Quran. Tuh insya Allah. Hadirin jamaah sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua kata Syekh Abu Lais Asy-Syamarqandi adalah kuburan. Kuburan adalah nasihat buat kita. Cuman kadang-kadang kita kagak iyeng. Kuburan tuh nasihat buat kita. Kenapa? Dalam tafsir kitab Tanbihul Ghafilin dijelaskan dalam satu hari kuburan 4 kali manggil kita. Ustadz, emang kuburan kenal sama kita? Jangan salah, di mana tanah, di mana kebun, di mana kober tempat kita bakal dipendam udah ada nama kita. 4 kali sehari kita dipanggil sama kuburan. Kenal. Kapan? Pertama kata Syekh Abu Lais Asy-Syamarqandi pada saat kumandang adzan subuh, as-salatu khairum minan naum. Dengar apa ora tuh adzan subuh? Dengar. Bangun apa ora? Ora. Sekalinya ada yang bangun sial dangkalan, kencing dong cebok ngelingker lagi. Yang begitu. Padahal kata kuburan pada saat itulah pertama kali kuburan memanggil nama kita. Apa kata kuburan? Dipanggil, kenal, tahu nama kita, tahu, dipanggil nama kita. Pada saat as-salatu khairum minan naum, kuburan bangkit memanggil nama kita. Apa kata kuburan? Pendi, aku adalah tempat yang teramat sangat gelap gulita, maka terangi aku dengan sholatmu, maka sholatlah yang akan nerangin kuburan kita. Insya amin ya robbal. Sholatnya nggak ketinggalan, dijaga. Sholat 5 waktu, masya Allah kuburannya terang, udah kayak lampu Philip 25 watt. Ustadz, subuhnya lewat, cuman Isya, Johor, Asar, Maghrib turun 5 watt, 20 watt. Bayangnya Johor, Asar, Maghrib doang turun lagi 5 watt, 15 watt. Bayangnya Asar doang sama Maghrib, kebetulan habis sembayang udah dandan rapi, kadang katanya nanggung sembayangnya Asar sama Maghrib turun lagi 10 watt. Ada yang sembayangnya Maghrib doang turun lagi 5 watt. Ada yang sembayangnya Jumat doang mingguan, laporan sama masjid turun lagi. Bolham bukan, lampu bukan, neon bukan, apaan, pelita.
Pelita mayan dah, pelita juga ya mayan buat tukang koprok. Makan tukang koprok dulu yang punya ya tukang koprok dulu yang punya pelita mah. Kang koprok tuh biasanya belakang layar tancap, biasanya di belakang layar tancap kang koprok, kerupuk film, tukang cireng sama. Ada yang sembayangnya tahunan doang, Idul Fitri doang, pelita bukan, lampu kelenting bukan, apa pantat kunang-kunang. Kitang. Jadi jamaah sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan, makanya kata Syekh Abul Samarkandi, hai manusia fulan bin fulan, terangi aku dengan salatmu. Yang kedua, pada saat kumandang azan Johor, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masya Allah, padahal masjid depan gardu itu speakernya madepnya kemari. Santer banget tuh aja kalau kedengeran kemari, tapi tetap nyangkok sama kongko, nyangopi mah ngopi. Masalah begitu pas lagi ngumpul di Garut, Pak Maman nyampe lagi, bawa bulanan, kongko mungkin lama beda. Yang mancing mungkin anteng dia ya ini ya. Saat itulah ketika komandan Zohor 2 kali kuburan manggil nama kita dalam kitab Tanwil Ghafilan, hai manusia. 2 kali hari itu dipanggil. Siapa yang panggil? Lai, olai. Panggil digerain. Apa kata kuburan? Aku adalah tempat yang sepi dan sunyi. Lai. Maka ramaikan aku dengan bacaan Quran, zikir dan sholawatmu. Al-Quran, ngaji, sholat, makanya sholawat naria, istiqomah mudawamah. Itu bakal ngeramin liang kubur kita nanti. Amin ngapa? Ya Robbal alamin. Sepi kuburan kagak ada, di video ora ada, flash disk ora ada di sana. Wah tuh Quran kita selawat zikir yang ramen. Yang ketiga, pada saat komandang adzan asar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lu digimbal lagi ngangkat joran di pojokan. Iya, sama apu ya lagi berebut jala. Aming dah, aming tuh aming, orang hari aming ke Gardu, asal ada ayam liwat juga orang keluar di sini ada. Asar. Apa kata kuburan yang ketiga kali? Hai manusia, aku adalah tempat yang teramat sangat sempit, maka luaskan aku dengan sedekahmu, maka liang kubur akan luas dengan sedekah kita, dan sedekah kita lah yang akan meluaskan liang kubur kita nanti, insya. Makanya ada peribahasa, orang kalau pelit kuburannya, orang kalau pelit kuburannya, orang kalau pelit kuburannya, medit udahnya pelit bin medit alias bakhil, buntut gasiran, kutilang pantat kuning, cap jahe aja. Orang kalau udah pelit bin medit alias bakhil, buntut gasiran, kutilang pantatnya kuning, cap jahe, jangan kata bandanya, dosanya dipinta orang dibagi. Ya, makanya tuh ya biar ngajarin lagi kita, ya kan, kita bersosialisasi dengan anak-anak yatim, kita sedekah kepada anak-anak yatim, tidak sadar kita diajarkan bukan hanya untuk kebahagiaan dunia, tapi kelak di liang kubur dan akhirat kita, insya ya Allah. Makanya kalau ada anggota dapat kondisian gede kagak bagi anak yatim, gak bagi-bagi anggota, biarin baik kata Ustadz Tayan, itu juga kuburannya sempit kegencet kuburan ya. Lagian juga makan yang paling enak begitu masih pengen udah habis tuh, makanan yang enak mah begitu. Kebangetan banyak juga orang enak, perut begah makanan masih banyak, apalagi ketulangan di leher orang enak. Betul lah betul. Makan yang enak kan kalau barang-barang ada dikit, barang-barang ada banyak, barang-barang tuh jangan dilebok dewek-dewek, melag di leher orang enak, ketulangan apalagi sampai gumoh. Ya mas sekalian. Yang keempat kapan Ustadz? Kata Syekh Abul Samarkandi dalam kitab Tanwil Ghafilin, baina sholatul maghrib wal isya, antara maghrib dan isya karena waktunya yang berdekatan. Pada saat itulah ketika orang selesai sholat maghrib menunggu datangnya isya, saat itu kuburan manggil lagi, hei manusia. Dipanggil tuh siapa? Cemot. Panggil, dipanggil ya, biar kata teman Haji Muhammad juga dipanggil ya mah. Kata kuburan, aku adalah tempat bersarangnya binatang-binatang yang akan menggerogoti tubuh yang kau cintai, kau sayangi. Racuni binatang-binatang itu dengan istiqomah mudawamah mengumandangkan kalimat la
ilaha illallah, la ilaha illallah. Kalimat inilah yang akan meracuni binatang-binatang di liang kubur kita nanti. Allah menunjukkan, membuktikan. Dulu di Tangerang Kota, waktu wali kotanya Pak Wahidin Halim, periode pertama, Wahidin Halim 2 kali jadi wali kota di Tangerang Kota. Waktu periode pertama itu jalan yang di depan Danau Cipondo arah ke Batu Ceper kan kecil, dilebarin tuh. Begitu dilebarin ternyata pelebaran jalan kena sebuah makam. Ternyata makam itu makam Tuan Guru Ahmad. Orang Betawi dulu nggak kenal ustadz, nggak kenal kiai. Orang Betawi dulu kenalnya Tuan Guru. Ngajarin ngaji panggilnya Tuan Guru, bukan ustadz, bukan kiai, Tuan Guru. Ternyata kena makam Tuan Guru Ahmad. Akhirnya berkoordinasilah pihak Pemda Tangerang Kota dengan ahli waris dan keluarga. Seizin ahli waris dan keluarga, ternyata makam Tuan Guru Ahmad yang sudah berusia 23 tahun itu makamnya terpaksa harus dibongkar. Siapa yang bongkar? Yang bongkar pengurus kuburan sama-sama dengan salah satu muridnya orang Pasar Bengkok namanya Ustadz Abdullah. Ustadz Abdullah turun ke liang kuburnya Tuan Guru Ahmad, kuburan sudah 23 tahun. Belum lama waktu periode Wahidin Halim yang pertama kali. Begitu dibongkar kuburan usia 23 tahun, begitu dinding ari dibongkar, subhanallah, kain kafannya masih utuh. Begitu diangkat oleh Ustadz Abdullah megang bagian kepala, begitu pocong diangkat itu kain kafan ketiup angin, kesibak kelihatan mukanya percis kayak orang lagi tidur, anteng banget pula senyum. Ternyata ahli waris keluarga mengatakan, membuktikan bahwa menyatakan menjadi saksi sepanjang hidupnya Tuan Guru Ahmad yang konon katanya pernah menjabat sebagai kepala pengadilan negeri Kota Tangerang, di rumahnya sebagai ustadz punya majlis taklim mengajar ngaji. Sepanjang hidupnya mulut, lisan, lidah, bibirnya selalu basah dan bergetar bergoyang dengan kalimat la ilaha illallah. Cacing, kecoa, kalajengking, kelabang takut deketin orang yang senantiasa zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Malam hari ini kita takziah malam ke-7 buat almarhum Abang Kevin. Enggak menutup kemungkinan besok malam giliran kita yang ditahlilin, besok malam giliran kita yang diyasinin, besok malam giliran kita yang dikirimin Fatihah, besok malam giliran kita yang dikirimin doa. Betul apa betul? Hadirin jamaah sekalian, maka teruslah tebar kebaikan, sekecil apapun kebaikan itu akan berbalik kepada kita. FBR senantiasa diciptakan, dibangun, dibentuk oleh almarhum al-maghfur agar orang-orang Betawi kembali kepada jalurnya, kembali kepada budayanya. Orang Betawi identik dengan religiusnya, orang Betawi identik dengan agamisnya. Mudah-mudahan senantiasa kita semua nanti yang hadir pada kesempatan malam hari ini mendoakan almarhum Abang Kevin, mudah-mudahan senantiasa Allah tetapkan iman dan Islam kita sampai ajal menjemput kita, dan mudah-mudahan di penghujung hidup kita Allah wafatkan kita semua dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ini saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf atas segala kekurangan, kesalahan, bahkan kehilapan. Al-hadziniyah wa la kulli niyatin salihah ila hadratin Nabil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syarillahumul al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.